Indonesia, terutama laki-lakinya, itu adalah perokok terbanyak di dunia. Rokok resmi aja sudah ada tarnya, sudah ada nikotin. Itu salah satu, memang itu yang harus digunakan di pembuatan rokok ya. Tapi ternyata untuk rokok ilegal sendiri ini kandungannya jauh lebih besar dibandingkan rokok yang legal. Nah, kemungkinan malah nanti tahun depan ada satu lagi nih barang yang akan kena cukai. Oh, apa itu kira-kira ya? Itu nanti Mbak mungkin akan merasakan kemungkinan adalah minuman berpemanis dalam botol. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Tribun Solo Podcast, tentunya bersama Sarah. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bea cukai bersama Pemda Sragen. Nah, tapi tentu saja saya tidak sendiri karena sudah ada dua tamu istimewa yang hadir di studio. Ada Bapak Ismail Fahmi Arif dan juga Ibu Branti Probolara. Selamat pagi. Pagi, Mbak Sarah. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, sehat. Ya, di bulan puasa ini memang kesehatan tuh jadi nomor 1. Betul. Puasanya lancar? Alhamdulillah, hari ke-18 ya. Dihitung. Dihitung ya. Ini kapan sampai lebarannya gitu ya Bapak ya? Oh enggak. Kapan bisa mudik? Oh, kapan bisa mudik. Nanti mudiknya, bukan lebaran. Bukan lebaran. Nah, oke nih. Mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita Siap. mau dong perkenalan dulu secara lebih dekat gitu supaya teman-teman Tribuners di sini juga kenal siapa sih narasumber kita hari ini gitu. Iya. Mungkin dari Ibu Branti dulu, Mbak kali ya supaya lebih muda gitu. Ya, boleh. Saya Branti Probolara, seperti yang sudah disampaikan Mbak Sarah sebelumnya, biasa dipanggil Branti. Itu aja, cukup. Nah, mungkin sebagai apa sih Bu di sini tuh? Oh, kalau saya sebagai pelaksana di Bea Cukai Surakarta. Oke, baik, terima kasih. Ini giliran Pak Fahmi, tapi maunya dipanggil IP gitu. Iya, betul. Baik, saya Ismail Fahmi Arif, tapi lebih dikenal IP karena cukup pendek aja lah IP itu. Tapi kalau malam Joni. No. Saya baru 1,5 bulan di Solo, pindahan dari Bea Cukai Cilacap, dan oleh kantor ditugaskan untuk ikut program sosialisasi gempur rokok ilegal gitu. Oke, iya terima kasih Bapak dan Ibu. Ini terkait dengan gempur rokok ilegal nih. Ini kan juga marak sekali ya, baik di masyarakat begitu. Kalau pandangan pribadi dari Pak IP seperti apa? Ya memang secara pribadi kan karena saya merokok. Sebagai perokok, saya merasa rokok ilegal ini sekarang memang marak sekali ya. Dan memang murah. Tapi kalau rasa saya nggak tahu karena belum pernah merasakan. Cuma memang kalau saya pribadi sebagai perokok ya harus nggak berani lah beli karena itu tidak tahu standar kesehatannya gitu. Kalau secara pribadi ya, tapi kalau secara pegawai bea cukai ya harus digempur itu rokok ilegal gitu. Oke, jadi selama ini tidak pernah membeli rokok ilegal. Alhamdulillah. Enggak ya. Jangan sampai begitu Tribuners ya. Nanti jadi kalimat lucu karena pegawai bea cukai beli rokok ilegal. Kan lucu iya, sekali itu. Nanti jadi viral di masyarakat. Jangan sampai ya Pak ya. Betul. Nah itu jangan sampai. Nah, ini terkait tadi, kenapa sih rokok ilegal itu biasanya dijual itu lebih murah di pasaran? Beda sama rokok-rokok yang legal, yang kemasan. Seperti apa itu Bapak? Nah, saya tuh Mbak Branti dulu. Oh, mungkin Mbak Branti bisa nih menjawabnya. Kalau otomatis kan tadi Pak IP sudah sedikit menyinggung ya bahwa rokok yang ilegal itu patut digempur salah satunya gitu. Kenapa? Dan karena kita tahu tadi juga seperti disampaikan kalau harganya ini murah nih gitu kan. Kenapa kok pasti murah? Nah kan kalau di kemasan rokok yang legal, yang resmi itu kan biasanya ada cukai ya. Ada cukai yang melekat di setiap kemasannya itu. Nah cukai ini yang dibayarkan oleh para produsen rokok yang resmi atau yang legal. Sedangkan kalau produsen rokok ilegal sendiri kan tidak ada yang mengawasi, tidak perlu bayar pajak. Terus mereka pasti bahan bakunya tidak tahu nih, seperti yang disampaikan tadi, tidak tahu
bahannya pakai apa aja sih di dalamnya, terus kualitasnya seperti apa sih, otomatis harga produksi atau biaya produksinya mereka bisa benar-benar dipangkas nih, bisa ditekan lah istilahnya. Otomatis harga jual yang ditawarkan si rokok ilegal ini jatuhnya akan lebih murah di pasaran, begitu. Oke, jadi karena tadi dari kualitas juga pasti akan berbeda dan nggak ada Iya. cukainya di Betul. sini Nah, ya Bapak ya. Boleh saya tambahkan ya, Mbak Boleh, Sarah? silakan. Nah, jadi perbedaan mendasar rokok legal dengan ilegal kan ada cukai di situ. Ada cukai. Nah, mungkin Tribuners perlu memahami apa itu cukai. Cukai itu sebetulnya sama dengan yang lain, pajak atau pungutan negara, tetapi hanya dikenakan kepada barang-barang tertentu saja. Nah, di Indonesia itu cuma ada 3 barang yang kena cukai. 1 rokok, 2 minuman beralkohol, yang ketiga alkoholnya sendiri. Nah, kenapa harus ada cukai? Itu karena memang 1 pemakaiannya harus dikendalikan. Yang kedua, distribusinya, peredarannya harus diawasi. Nah, yang ketiga itu memang mempunyai pengaruh kepada pribadi maupun kepada lingkungan. Nah, kemungkinan malah nanti tahun depan ada 1 lagi nih barang yang akan kena cukai. Oh, apa itu kira-kira ya? Itu nanti Mbak mungkin akan merasakan kemungkinan adalah minuman berpemanis dalam botol. Ya, kita kan sering beli ya minuman berpemanis dalam botol. Nah, itu kan salah satunya juga kemungkinan tahun depan akan dikenakan cukai. Nah, cukai itu kontribusinya besar sekali. Kalau di 1 bungkus rokok itu, kalau tidak salah itu sekitar 50-60%. Cukai, PPN, dan pajak rokoknya itu dalam 1 bungkus 60%. Kalau 1 bungkus 10.000, itu 6.000-nya sendiri untuk penerimaan negara. Nah, bisa dibayangkan kalau rokok itu tidak bayar cukai dan pajaknya, itu kan berarti 4.000. Nah, 4.000 tanpa cukai, 10.000 dengan cukai. Pasti orang akan mencari yang murah. Nah, ini memang ininya di situ, tantangannya di situ, Mbak Sarah. Oke, jadi kalau misalkan tadi rokok ilegal ini hanya mungkin kita katakan 4.000, berarti mereka Iya. tidak membayar cukai ke negara. Iya. Dan ini negara jadi ya rugi dong. Betul. Oke, jadi begitu ya Tribuners. Kenapa sih harus ada cukai dan apa yang dimaksud cukai itu tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini kemudian terkait dengan rokok ilegal ini karena tadi tidak ada komposisi yang pas atau standar bagaimana kualitas suatu produk rokok ilegal ini, dampaknya ke kesehatan gitu. Apa kira-kira? Mbak Branti? Boleh. Kalau otomatis dampaknya tadi ya, kita kan dari kualitas bahan sendiri kan tidak ada standar. Tadi yang Mbak Sarah sempat singgung ya. Nah, selain itu kan kalau tidak ada standar yang baku, artinya misalkan dalam satu rokok harusnya pakai tembakau yang grade A, misalkan seperti itu untuk standar produksi yang resmi ya. Sedangkan kan karena tidak ada yang mengawasi, karena tidak ada yang ibaratnya yang bisa berpengaruh di situ, artinya si produsen ini bebas dong mau pakai bahan baku yang seperti apa sendiri kan. Otomatis mereka pilih yang bahan baku kualitas yang rendah atau bahkan jeleknya adalah bahan-bahan yang sisa-sisa yang biasanya tidak diambil oleh produsen resmi dari tembakaunya sendiri. Ini untuk bahan utamanya ya. Belum lagi kalau ditambah dengan bahan-bahan yang sekiranya berbahaya yang buat pelengkapnya sih untuk jadi rokok. Kan mereka pasti mencoba meniru rokok resmi semirip mungkin istilahnya, sampai dari rasa, sampai dari kualitas perbatangnya jadi produknya gitu ya. Otomatis kan mereka mencampur sesuatu yang murah, bahan berbahaya. Nah, dengan bahan yang kita tidak tahu komposisi di dalamnya, terutama bahan berbahaya kan sangat membahayakan untuk perokok yang mengkonsumsi rokok ilegal sendiri. Itu kan bisa aja rokok resmi aja bisa berisiko penyakit jantung, apalagi ini yang ilegal gitu kan, kemungkinan untuk berdampak kesehatannya sangat besar lah istilahnya begitu. Oke, jadi ini lebih beresiko gitu ya kalau misalkan masyarakat mengonsumsi rokok ilegal ini karena tadi disinggung mungkin ada bahan-bahan berbahaya begitu ya Bapak ya. Iya. Kalau boleh diperluas sebetulnya
dampak peredaran rokok ilegal itu bukan cuma kesehatan, tapi yang pertama pasti persaingan tidak sehat di dunia bisnis. Ya, pabrik-pabrik rokok yang legal pasti akan hancur kalau sampai rokok ilegal ini beredar sangat banyak. Nah, yang kedua, penerimaan negara dari cukai itu juga sangat sangat terganggu. Mungkin Mbak Sarah dan Tribuners perlu mengetahui bahwa tahun 2025 ini cukai dari hasil tembakau itu ditargetkan itu 230 triliun. Itu sekitar 15% APBN ya. Sangat tinggi, sangat besar. Nah, kalau untuk Bea Cukai Surakarta sendiri ditargetkan 2,7 triliun. Dan kebetulan negara ini kan memang sedang butuh dana besar untuk proyek-proyek yang strategis. Nah, salah satu yang mengancam penerimaan cukai itu ya beredarnya rokok ilegal ini, gitu Mbak Sarah. Jadi dampaknya bukan cuma masalah kesehatan sih. Gitu. Jadi dampaknya lebih luas ya, dari tadi masalah kesehatan, terus ke kerugian negara sampai ke APBN. Kalau APBN-nya ini targetnya tadi tidak tertutup, maka juga proyek-proyek strategis pemerintah juga jalannya kurang lancar. Terus kemudian kita terpaksa utang. Nah, utang negara semakin banyak. Kalau utang rumah tangga boleh sih ya, tapi kalau sampai utang negara kan repot. Iya. Gitu. Tapi kalau utang rumah tangga kayaknya jangan sampai juga ya, Pak ya. Ya, bolehlah 40%. Nah, oke, tadi terkait dengan risiko kesehatan yang mungkin muncul tadi ya, ternyata risikonya juga sangat luas, tidak hanya di kesehatan saja. Nah, terkait dengan kualitas yang tadi sempat disinggung, mungkin dari kualitas perbandingan antara rokok ilegal dan juga rokok yang legal itu perbedaannya yang signifikan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa, Pak? Ya, mungkin saya sebagai perokok nih, bukan sebagai pegawai Bea Cukai. Sebagai perokok saya memang agak susah menjelaskan karena saya sendiri tidak pernah merokok ilegal ya. Tetapi ada rasa aman ketika kita merokok rokok legal. Kenapa? Karena di situ ada dicantumkan di dalam kemasan itu kandungan tar dan kandungan nikotin. Jadi dua zat di rokok yang memang cukup berbahaya bagi kesehatan, yaitu tar dan nikotin. Dan tar dan nikotin ini kan ketika dicantumkan di kemasan itu kan sudah melalui uji laboratorium di laboratorium yang terdaftar oleh pemerintah. Jadi tidak Mbak Sarah mungkin bisa melihat nanti ya di kemasan itu tar dan nikotin yang dicantumkan harus sudah di laboratoriumkan, sehingga tidak asal nulis gitu di situ. Nah, kalau kita merokok, kita lihat kandungan tar dan nikotinnya, karena tar itu zat karsinogenik yang mengandung racun. Nah, dia itu nempel atau ngumpulnya di paru-paru dan ngumpul di gusi dan gigi. Makanya kalau perokok yang berat itu gusi dan giginya kan agak kuning, karena itu sebetulnya tar yang menumpuk di situ. Nah, itu tar itu bisa mengganggu paru-paru, bisa membuat kanker gitu. Nah, kalau nikotin itu lebih kepada zat yang bisa membuat kalau kita bisa sampaikan itu bisa membuat orang tenang sementara, rileks sementara atau euforia sementara, atau bisa fokus. Kan ada orang yang mau kerja harus merokok dulu. Memang bisa membuat efek seperti itu, tetapi dalam kadar yang tinggi bisa membuat penyakit-penyakit yang kronis juga seperti itu. Nah, seperti itu Mbak Sarah penjelasannya. Oke, jadi kalau kita merokok yang legal itu kan sudah pasti ya tercantum komposisinya seperti apa, tarnya nggak terlalu kebanyakan dan nggak terlalu sedikit, takarannya pas gitu ya, Pak ya. Iya. Iya, jadi juga nikotinnya juga sudah ada takarannya tertulis di bungkus rokoknya itu. Terlebih juga tidak merugikan negara gitu dengan tidak membayar cukai itu. Ya, itu dia yang penting.
Baik, lalu nih Mbak Branti, ini Ya. apakah ada penelitian yang terkait dengan rokok ilegal dan legal ini? Penelitian pasti ada, ya kan, terutama karena tadi salah satu penelitian yang dilakukan juga upaya untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal itu sendiri. Otomatis rokok ilegal yang sudah tertangkap atau ketemu tadi yang peredarannya ilegal tadi, ditelitilah itu apa sih sebenarnya kandungan yang di dalamnya kayak gitu. Nah, ternyata beberapa penelitian itu menyatakan kalau di kandungan yang terkandung di rokok ilegal tadi sudah disampaikan Pak Ipe bahwa rokok resmi aja sudah ada tarnya, sudah ada nikotin. Itu salah satu memang itu yang harus digunakan di pembuatan rokok ya, tapi ternyata untuk rokok ilegal sendiri ini kandungannya jauh lebih besar dibandingkan rokok yang legal. Jadi kalau tadi kan mungkin Mbak Sarah menyampaikan untuk membuat ini tarnya sekian, nikotin sekian, ya itu jauh lebih besar. Padahal tadi udah disampaikan sama Pak Ipe sebelumnya kalau ini tuh berbahaya buat ini, apalagi kalau dalam volume yang besar, bisa dibayangkan dong merusak tubuhnya seperti apa. Ada juga bahkan penelitian yang menyatakan kalau bahan kimia yang digunakan ini bisa jadi ada pestisidanya. Bisa ngeri jadi banget bahan itu, Mbak. beracun yang kita nggak tahu nih bahan kimianya A, B, C, D, E, apa yang tercantum di situ. Nah, nggak ada bahan kimianya aja udah berbahaya. Apalagi ditambah ini bahan kimia yang komposisinya gimana caranya biar istilahnya enak dan murah, terus bisa menjangkau masyarakat gitu kan. Tujuannya kan sebenarnya itu. Nah, apalagi kalau ini dikonsumsi kan sangat membahayakan banget buat tubuh sih menurut saya. Oh, jadi memang sudah pernah ada diteliti dan ada kandungan pestisidanya, itu bahaya banget. Pestisida kan itu untuk serangga ya, Betul. Iya, untuk hama. untuk hama. Untuk hama. Ada juga sebetulnya hasil penelitian terkait dengan siapa sih sebetulnya yang merokok. Karena ini kan terkait dengan kesehatan nih. Betul. Tahun 2023 itu ada penelitian bahwa Indonesia, terutama laki-lakinya, itu adalah perokok terbanyak di dunia. Jadi sekitar dari 70 juta perokok di Indonesia, itu 71% itu laki-laki. Dan itu merupakan jumlah perokok laki-laki terbesar di dunia untuk laki-lakinya. Nah, kemudian dari 70 juta itu 56% itu dikonsumsi oleh usia 15 sampai 19 tahun. Jadi usia-usia anak-anak SMA, anak kuliah itu mendominasi sebesar 56%. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah ternyata untuk usia anak-anak di bawah 10 tahun itu 18%. Nah, ini kan sesuatu yang memang perlu ditangani secara khusus ya. Jangan sampai peredaran dan penjualan rokok itu nantinya malah menyasar ke usia-usia produktif. Nah, kalau misalkan ini seperti saya, mungkin nggak apa-apa ya, sudah setengah tua gitu ya, udah di atas 40 tahun ngerokok ya nggak apa-apa lah. Yang penting melihat kanan kiri kalau banyak orang, kemudian di tempat terbuka, kemudian jangan di dalam tempat tertutup gitu ya. Tetapi memang harus kita perhatikan berdasarkan hasil penelitian adalah sasaran dari peredaran dan penjualan rokok itu sudah menyasar ke anak-anak. Nah, ini yang perlu diwaspadai, Mbak Sarah. Oke, jangan sampai di lingkungan sekitar juga ada yang seperti itu ya Pak, di Solo ataupun di Sragen. Nah, iya betul. Terkait dengan tadi, mungkin bisa juga menyasar anak-anak dengan hal-hal yang peredaran rokok ilegal ini. Kalau dari pihak pengusaha, sebaiknya seperti apa Pak? Mungkin ada standar atau regulasi yang ditentukan untuk memastikan kualitas rokok ini? Yang pertama, kalau terkait dengan legalitas ya, kita memang mengajak para pengusaha itu untuk mulai berkontribusi dalam menarik perusahaan-perusahaan yang belum mengajukan izin, sehingga dia nanti akan mendapatkan izin untuk produksi rokok ini.
Kalau di dalam bahasa bea cukainya itu nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPP-PKC. Kalau sudah punya NPP-PKC berarti dia sudah punya izin, sudah bisa beli pita cukai gitu, kemudian sudah bisa mengedarkan rokok-rokok yang legal. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga sosialisasi nih kepada seluruh masyarakat secara masif dan nasional. Jadi sosialisasi gembur rokok ilegal ini adalah program nasional seluruh Indonesia untuk mengurangi dampak gembur rokok ilegal, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi penerimaan, supaya jangan sampai sasaran dari rokok ilegal ini kepada mereka-mereka yang memang di usia produktif gitu. Karena itu kan beban. Ketika usia produktif mengonsumsi rokok ilegal, kemudian mempengaruhi kepada kesehatan mereka, secara hukum ekonomi dia akan menjadi beban pemerintah, baik di bidang kesehatan, di mana pemerintah harus menyediakan sarana kesehatan yang lebih, kemudian mengeluarkan biaya-biaya kesehatan, kan seperti itu. Karena sekarang ini kan biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah, gitu. Oke, itu terkait dengan regulasinya ya Pak ya. Iya. Lalu Mbak Branti nih, kalau tadi soal regulasi nih Mbak, terus standar kesehatan yang membantu untuk memastikan keamanan rokok resmi itu bagaimana sih? Standar kesehatan ya, mungkin sebelumnya sudah sempat disinggung juga ya, sudah disampaikan Pak Ipe bahwa saat memproduksi rokok resmi pastinya produsen harus punya izin tadi. NPP-PKC. Setelah NPP-PKC, levelnya adalah sebelum memproduksi suatu rokok, pasti dia harus mengajukan uji laboratorium dulu. Pertama, jadi artinya sudah terverifikasi dulu nih dari sisi rokok merek A misalkan gitu. Itu kandungannya di dalamnya itu apa aja. Pertama itu pasti sudah ada. Terus kedua, merek sendiri itu harus didaftarkan juga Mbak di kami. Gitu, harus dijelaskan juga bahwa saya pabrik rokok ini punya merek A, B, C, D, E. Nah, itu sudah harus didaftarkan juga. Artinya kalau sudah terdaftar di bea cukai, otomatis dia sudah menjadi rokok resmi. Langkah selanjutnya dia selain di proses produksinya juga pasti diawasi. Diawasinya terkadang kami dari bea cukai pun melakukan monitoring juga ke pabrik-pabrik. Artinya apa yang mereka sampaikan bahwa kita punya standar dalam pembuatan rokok adalah prosesnya dari A, B, C, D, E. Pasti ada suatu saat itu ada monitoringnya dari kita. Turun ke lapangan untuk memverifikasi atau memvalidasi istilahnya bahwa oh iya benar produksi rokok merek A adalah prosesnya dari A ke E. Betul nggak yang disampaikan mereka? Artinya itu juga menjadi bahan evaluasi buat kita. Apakah memang produsen ini, rokok resmi ini sudah patuh atau sudah memang melakukan kegiatan usahanya memang sesuai dengan seharusnya. Selain itu, seperti yang dijelaskan Bapak sebelumnya juga, di kemasan pun juga harus sudah ada standarnya, Mbak. Bahwa kemasannya harus seperti ini, nanti dilekati pita cukainya di sebelah mana, termasuk juga kandungan tadi, kembali ke kandungan komposisi apa aja yang di situ itu sudah sama ada ini peringatan pemerintah. Pemerintah ya kan ada peringatan pemerintah bahwa merokok ini berbahaya bla 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 gitu dengan foto-foto yang menyeramkan kan. Kalau Mbak mungkin Mbak nggak ngerokok ya, tapi kalau kita sering lihat bungkus rokok itu, kemasan rokok itu kan ada gambar-gambar seram ya. Betul. Ada gambar leher kena kanker, gambar ini. Walaupun itu sebetulnya bagi perokok tidak efek ya Pak? Kurang. Kadang malah ada perokok yang minta milih gambar. Jangan yang terlalu seram dong. Ada juga yang seperti itu. Iya, ya? karena kan dalam satu merek, kadang dalam satu merek itu gambar dan peringatan pemerintahnya kan bisa beda kan, pilih itu. Kemasan ini milih untuk gambar dan peringatan pemerintah yang mana gitu. Itu tetap wajib dicantumkan Wajib ya Bapak ya? di kemasan, iya. Nah, kalau misalkan nih dari proses-proses itu ternyata ada satu yang tidak lolos verifikasi, istilahnya seperti itu. Bagaimana nih Mbak? Kalau tidak lolos verifikasi bisa jadi dari kami melakukan istilahnya memberikan himbauan ataupun peringatan bahwa ada nih salah satu prosedur yang
kurang atau tidak sesuai dengan ini, dan itu harus ada upaya perbaikan selanjutnya. Itu pun pasti ada pendekatan dari sisi bea cukai maupun ke produsennya sendiri. Artinya itu ada laporan juga dari masyarakat, bisa jadi kan kalau ternyata kok rokok ini sudah tidak sesuai nih, kok beda ya rasanya. Ada juga yang seperti itu yang bisa disampaikan ke kita, dan otomatis kita pasti akan follow up juga ke para produsen yang sudah terdaftar, terutama kalau untuk Bea Cukai Surakarta ya otomatis produsen-produsen yang terdaftar di wilayah Bea Cukai Surakarta. Itu sih. Nah, oke, ini kan tadi sudah ada nih yang terdaftar produsen-produsen. Ada nggak Bapak yang mungkin ada satu kasus gitu, ternyata dari proses-proses yang seharusnya dijalankan, seharusnya itu diverifikasi, tapi ada satu step yang nggak lolos gitu. Pernah ada nggak seperti itu? Kalau saya sendiri belum pernah ya. Tetapi kalau di Bea Cukai itu kan ada dua pendekatan. Satu, pendekatan yang sifatnya membina. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu, kita bina, kita edukasi bagaimana mereka itu patuh kepada ketentuan yang sudah berlaku. Jadi kalau misalkan kemasannya harus seperti ini, mana hasil laboratorium tar nikotinnya, kita mau lihat sudah nggak cocok antara kadar tar nikotin di hasil lab dengan di kemasan. Kemudian cara meletakkan pita cukainya juga bagaimana. Kemudian kita lihat buku produksinya. Misalkan dia produksi 1.000 tapi beli pitanya cuma untuk 500. Nah, yang 500 kemana gitu? Kita bimak gitu, kita sampaikan, kita audit supaya mereka patuh. Nah, yang kedua adalah penindakan, yaitu kita melakukan tindakan-tindakan yang tegas kepada pabrik-pabrik rokok dan juga peredaran barang rokok ilegal ini di pasaran. Tentu bekerjasama dengan instansi lain. Contoh yang sekarang ini kan kita kerjasama dengan Sragen ya. Kalau terkait dengan penindakan di lapangan, kita kerjasama dengan Satpol PP masing-masing kabupaten kota, Mbak Sarah. Nah, mungkin Mbak Sarah perlu tahu bahwa Bea Cukai Surakarta ini kan membawahi 7 kabupaten kota. Luas sekali. Kalau Bea Cukai sendiri yang mencoba melakukan penegakan, kayaknya sih nggak sanggup ya. Karena pegawai kita kan cuma 150 orang. Itu pun tidak semuanya mengurusi cukai. Jadi benar-benar kita ini sangat terbantu oleh Pemda-Pemda di 7 kabupaten kota ini, terutama kalau tentang penindakan dengan Satpol PP. Jadi nanti kita kerjasama dengan Satpol PP. Jadi Bapak Satpol PP akan melakukan pengumpulan informasi di mana ada rokok-rokok ilegal ini, kemudian disampaikan ke Bea Cukai, nanti Bea Cukai akan turun bersama mereka. Kita ambil, nah ini sudah tidak lagi pembinaan, tapi sudah kita tindak. Itu kan penjualan rokok ilegal ini kan bisa masuk ke pidana ya. Artinya bisa penjara. Betul. Atau kalau memang sekarang sudah ada undang-undang harmonisasi perpajakan itu, kalau dia tidak mau dipenjara, boleh milih dengan membayar cukai 3 kali lipat. Nah, gitu. Tapi kalau tetap tidak bisa membayar denda 3 kali lipat, ya mau nggak mau kita proses sampai kemudian ke pengadilan, gitu. Nah, itu pendekatan kita, bisa pembinaan maupun penindakan, Mbak Sarah. Oke, jadi ada 2 ya Bapak, tadi penindakan dan juga pembinaan. Pembinaan. Nah, oke. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan ada peran dari Satpol PP. Iya. Lalu seharusnya peran dari masyarakat untuk menggempur rokok ilegal ini tuh seperti apa Mbak Branti? Kalau peran masyarakat itu kan masyarakat ini luas ya Mbak ya. Yang jelas kalau mungkin salah satu contoh masyarakat seperti Pak IP yang adalah perokok ya Mbak ya, otomatis kan yang perlu ini ya, kalau pengen ngerokok ibaratnya seperti itu ya, salah satu peran yang kecil aja ya, otomatis selain memperhatikan diri sendiri ataupun sekitar, ya merokoklah yang resmi-resmi aja. Itu peran yang kecil tapi sangat bermanfaat. Pertama itu. Nah, karena kan kalau merokok aman atau merokok yang resmi itu pasti aman buat kesehatan, aman juga buat penerimaan negara, otomatis itu ya. Jadi semuanya diuntungkan lah, itu secuil kecil. Nah, kalau yang kedua
karena tadi pesannya buat para perokok sudah ibaratnya merokoklah yang resmi-resmi aja, otomatis kan pasti sudah mengenal dong kalau di masyarakat juga ada yang resmi dan ilegal gitu ya Mbak ya. Nah, kalau yang sudah paham, terutama para perokok pasti ngelihatnya, oh kemasannya ada peta cukainya nggak sih? Oh kalau ada peta cukai berarti dia rokok resmi gitu ya. Nah kalau udah rokok resmi kan berarti dia sudah satu step lebih tinggi daripada masyarakat yang kecil tadi kalau saya bilang. Kenapa? Karena dia sudah bisa tahu nih membedakan kalau ini loh rokok yang resmi, ini loh rokok yang nggak resmi. Lah justru dengan yang lapisan masyarakat yang kedua ini kalau saya bilang dengan yang sudah bisa membedakan atau mengenali yang resmi atau nggak resmi, alangkah baiknya mereka bisa mengedukasi orang-orang sekeliling yang mungkin hanya pengen ngerokok, pengen coba-coba, terus yang ada di situ yang murah dibeli gitu kan. Otomatis kan yang penting saya ngerokok, mau rokok apa aja nggak masalah lah. Justru masyarakat yang lapisan kedua yang sudah tahu ilmu dasar lah istilahnya untuk membedakan rokok yang resmi dan tidak resmi tadi bisa diedukasi nih. Baik keluarganya, masyarakat sekelilingnya, atau bahkan orang-orang terdekatnya lah istilahnya. Ini loh kalau ngerokok tuh yang resmi aja gitu. Resminya aja kenapa? Mungkin bisa ditanya kan, pasti ditanya balik. Nah kenapa harus yang resmi? Mbok yang murah aja? Kan pasti juga ada masyarakat yang awam pasti nanya kayak gitu. Nah ini loh selain cara membedakan rokok yang resmi dan tidak resmi, mungkin bisa disampaikan juga oleh masyarakat tadi. Kalau kamu ngerokok yang nggak resmi tuh nanti kamu tuh makin ini loh. Sekarang rokok resmi aja kamu bisa sakit jantung misalkan. Lah kalau kamu yang nggak resmi, udah sakit jantung tambah kanker paru-paru yang parah kan lebih mungkin ya mengedukasi sekaligus menakut-nakuti mungkin ya Pak ya. Bisa sekaligus kayak gitu. Nah, kalau yang lebih luas yang sebenarnya kami juga harapkan bantuannya dari masyarakat sendiri itu peran serta sama dukungan masyarakat terutama Mbak. Mungkin kan kalau ini lapisan masyarakat yang lain lagi ya istilahnya kan tadi kita bahas yang merokok. Mungkin yang tidak merokok tapi lihat nih kalau di toko A ini ternyata jual loh rokok yang murah-murah. Iya. Atau orang sering kurir-kurir yang biasa nganterin tuh loh Mbak yang pedagang keliling yang bisa buat ngedrop rokok itu. Nah kalau tahu kayak gitu sampaikan aja ke pihak yang berwenang. Karena kita kan peran serta masyarakat luas untuk kalau tahu informasi sekecil apapun tentang distribusi ataupun penjualan bahkan peredaran rokok ilegal sendiri boleh kok disampaikan. Seperti tadi Pak Ipe sampaikan bahwa kami Satpol PP ataupun instansi pemerintah manapun itu juga memerlukan informasi terkait peredaran rokok ilegal. Setelah dapat informasi otomatis kita menjadi terbuka, oh ternyata di sana juga ada loh. Di sana juga ada loh. Nah itu kan kita bisa bergerak untuk next-nya penindakan apa nih yang tepat untuk kita lakukan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Iya baik. Berarti tadi untuk ada beberapa lapisan kelompok masyarakat ya. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Betul. Kayak gitu. Lalu Pak Ipe, ini kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini Bea Cukai ya untuk meningkatkan nih kesadaran masyarakat bahwa rokok ilegal ini tuh bahaya banget gitu Pak. Apa yang akan dilakukan? Ya, sebetulnya secara naluri itu tidak ada orang yang kepengen merokok. Saya sendiri sebetulnya juga pengen banget berhenti merokok. Satu mungkin kalau masalah kesehatan relatif lah, tapi yang jelas kan boros. Betul. Nah makanya dan tidak ada orang tua yang kepengen anaknya merokok. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita mengedukasi. Nah itu secara pribadi ya, karena kebetulan saya merokok dan saya tidak senang anak saya merokok itu loh. Tapi kalau dari sisi pemerintahnya, apalagi Bea Cukai Surakarta, yang pertama yang kita lakukan dalam rangka sosialisasi rokok ilegal ini adalah kampanye ya seperti ini. Contoh, kita bersama dengan beberapa media untuk melakukan podcast, melakukan siaran dengan radio, kemudian bekerja sama dengan dinas-dinas di instansi pemerintah daerah untuk mengkampanyekan gempur rokok ilegal. Dan ini kan nasional, masif sekali di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, edukasi ke anak-anak muda, anak-anak sekolah, SMP, SMA, anak kuliahan. Itu
kita juga sudah lakukan dengan program Customs Goes to School, Customs Goes to Campus, ya, Bea Cukai mengunjungi sekolah, Bea Cukai mengunjungi kampus-kampus dalam rangka mencegah sasaran-sasaran rokok ilegal itu ke anak-anak. Nah, yang ketiga ini yang coba sedang kita kembangkan, kita butuh nih tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan, karena biasanya mereka lebih didengar. Influencer ya, mungkin Mbak Sarah suatu saat bisa kita ini ya kita undang ya untuk menjadi narasumber atau menjadi pembicara di sebuah ruang publik tentang bahayanya rokok ilegal dan gempur rokok ilegal. Nah, 3 ini Mbak, kampanye, kemudian edukasi kepada sekolah, kampus, dan kita coba gandeng influencer, tokoh-tokoh masyarakat, ulama gitu ya, untuk ikut mendukung gempur rokok ilegal. Jadi ada 3 step itu ya Bapak, yang saat ini sedang dikerjakan oleh Bea Cukai Surakarta maupun secara nasional begitu untuk menggempur rokok ilegal. Nah, mungkin juga akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kampanye kesehatan ini tuh bisa nggak sih berfokus ke kesehatannya saja gitu? Atau juga bisa dari berbarengan dengan sisi ekonomi begitu Bu Branti? Kalau kampanye kesehatan biasanya sih memang utamanya menyampaikan bahaya merokok seperti apa. Tapi karena kita kampanye kesehatan dalam rangka menggempur rokok ilegal, otomatis kita juga sampaikan juga bahwa tidak hanya kesehatan loh yang terganggu. Karena kesehatan kan seperti yang Pak Ipe sampaikan tadi, kembali ke masing-masing pribadi lagi ya Mbak ya. Kalau misalkan merokok tuh pasti udah bahaya gitu kan, pasti sudah ada edukasi, sudah ada informasi seperti itu. Satu lagi yang digalakkan, apalagi kalau kamu merokoknya yang ilegal nih, gitu salah satu kampanyenya. Kenapa? Karena selain membahayakan kesehatanmu sendiri, juga merugikan negara. Kenapa kok bisa merugikan negara? Ya iya, wong rokok ilegal nggak bayar pajak, nggak bayar cukai kok, istilahnya kayak gitu, otomatis kan penerimaan negara akan turun, padahal cukai sendiri nantinya juga akan kembali ke masyarakat lagi begitu. Belum banyak yang tahu ya mungkin masyarakat ya, kalau di rokok itu cukainya juga akan kembali ke masyarakat. Iya betul, karena gini ya, kalau untuk kita ilustrasikan saja, satu rokok, satu kemasan itu 10.000, itu cukainya mungkin 3.000, PPN-nya 2.000, dan pajak rokoknya 1.000. Yang 1.000 itu nanti kembali ke pemerintah daerah Mbak. Misalkan sini misalkan Sragen ya, Sragen itu mungkin yang konsumsi rokoknya tinggi sehingga pajak rokoknya sampai miliaran. Nah itu kembali ke Kabupaten Sragen. Nah, seperti apa hasilnya ya nanti yang akan mendapatkan dampak positifnya adalah para petani tembakau. Kalau memang teman-teman tidak menggunakan rokok ilegal, nanti pajaknya akan kembali ke para petani tembakau, itu dapat BLT ya, tunai dari pemerintah daerah dalam bentuk uang gitu. Kemudian secara kesehatan itu sarana prasarana alat-alat kesehatan lebih bagus, lebih maju gitu ya. Dan juga nanti seperti ini ada kegiatan-kegiatan yang dalam rangka sosialisasi seperti itu. Itu semua dibiayai oleh orang yang merokok rokok legal seperti saya. Makanya kalau dari sisi kesehatan mungkin saya dianggap orang yang tidak sehat. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi penerimaan, saya adalah pejuang APBN. Betul. Yang memberikan keuntungan ke masyarakat gitu ya. Iya, secara betul. tidak langsung. Jadi kalau saya merokok, tolong jangan diganggu. Oke, baik. Tapi memang harus memperhatikan juga ya Pak, tadi yang sudah disinggung lingkungannya merokok begitu. Ya, merokoklah di tempat-tempat yang di situ boleh merokok. Itu. Oke. Nah, ini yang terakhir yang mungkin akan jadi perbincangan yang ini juga jadi tanda tanya buat masyarakat gitu. Itu pencegahan yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa produk tembakau ini tuh yang beredar di pasaran aman, Mbak. Kayak gimana?
memastikan produk yang aman yang hanya beredar ya. Yang jelas kalau dari sisi kami itu pasti yang paling masif terutama adalah terkait sosialisasi, bahwa memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat luas, masyarakat awam, tidak hanya dalam kegiatan yang resmi seperti ini, entah podcast atau siaran, tapi juga langsung ke masyarakat. Beberapa tim kami dari teman-teman humas itu juga langsung turun ke masyarakat, tidak hanya masyarakat pengkonsumsi, tapi juga masyarakat penjual, terutama untuk mengedukasi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai penjual rokok tuh seharusnya menjual rokok yang resmi aja. Resminya seperti apa sih? Mungkin kan masyarakat awam belum tahu nih, apalagi penjual-penjual yang mungkin di pelosok-pelosok daerah, bisa di daerah Sragen, bisa di daerah kabupaten yang lain ataupun kota yang lain yang belum tahu itu, terutama itu teman-teman biasanya juga mengedukasi. Dari Bea Cukai sendiri itu mengedukasi bahwa kalau seharusnya ketentuannya Bapak Ibu tuh harus menjual rokok yang resmi, karena nanti kalau yang tidak resmi akan terkena tadi yang seperti singgung, ada pidana, ada hukuman, ada denda dan lain-lain. Nah, rokok resmi itu yang kayak gimana? Itu juga diajarkan bahwa kalau rokok resmi itu yang seperti ini loh Bapak Ibu. Itu dari sisi yang masyarakat umum ya Mbak ya. Tapi selain itu juga dari sisi tadi, kalau misalkan ada informasi terkait peredaran ataupun produksi rokok ilegal juga pasti dikuatkan lagi, digencarkan lagi, baik dari sisi regulasi maupun upaya penindakannya, dengan harapan apa, nanti di masyarakat ya tidak ada lagi rokok ilegal gitu. Kalau misalkan kita informasinya baru dari distribusi aja, dengan harapan di areal Solo Raya ini, terutama di wilayah Sragen tadi, sudah tidak ada lagi tuh penjualan ataupun distribusi terkait rokok ilegal, dengan harapan ya memang rokok yang ada di masyarakat ini adalah rokok yang resmi-resmi aja. Ataupun kalau mungkin ada produsen yang ternyata baru mencoba buat rokok, ternyata tidak bermaksud untuk menjual rokok ilegal Mbak sebenarnya, tapi mungkin mereka belum tahu secara resmi kalau mau jadi produsen rokok yang resmi itu seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kalau misalkan kita mendapatkan informasi ya kita gali, kita datangi, kita sosialisasi, kita bina, artinya seperti yang disampaikan Bapak, salah satunya dengan harapan nanti dia akan masuk di daftar, istilahnya daftar tamunya Bea Cukai Surakarta untuk menjadi produsen rokok yang resmi. Artinya dengan izin, dengan persyaratan yang sesuai, dengan harapan nanti rokok yang diproduksi si calon produsen ini adalah rokok yang resmi, termasuk nanti bagusnya lagi adalah menambah penerimaan negara. Itu tadi. Boleh saya tambahkan Mbak Sarah? Mungkin Tribuners perlu tahu ini adalah ciri-ciri rokok ilegal itu ada 5. Jadi kalau dia pasaran Tribuners melihat dan mungkin membeli, ini ada 5 ciri rokok ilegal. Yang pertama, tanpa cukai sama sekali, tanpa pita cukai. Artinya ketika Bapak Ibu beli, kemudian tidak ada pita cukai, itu pasti rokok ilegal. Yang kedua, beli ada pita cukainya tapi palsu, ya, bukan cuma cinta yang palsu Mbak. Aduh. Pita cukai juga ada yang palsu. Caranya sebetulnya sangat gampang ya, kalau dicelupkan ke air dia bisa luntur, terus tidak ada hologram, kertasnya juga kertas murahan itu ya, itu palsu. Kemudian yang ketiga itu ada pitanya, kemasannya ada pitanya tapi bekas. Jadi biasanya orang-orang tertentu yang nakal itu ngeletek pitanya, dibikin di pelan-pelan supaya nggak sobek ya, nanti bisa dijual itu. Nah, itu palsu, cukai bekas, pita cukai bekas. Nah yang ketiga, yang keempat itu salah peruntukan seperti ini. Kita beli rokok, sigaret kretek mesin ya, mesin yang pakai filter itu, tapi pitanya Mbak, itu kan ada tulisan, bukan SKM, sigaret kretek mesin, tapi SKT, sigaret kretek tangan yang dilinting itu Mbak, yang murah. Itu kan kalau SKT, karena dia padat karya, banyak karyawannya, makanya murah cukainya. Itu rata-rata ditempelkan di produksi mesin yang rokok yang mesin gitu. Itu kan padahal cukainya mahal. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman Tribuners melihat beli rokok seharusnya mesin, kemudian pitanya SKT atau tangan, itu berarti ilegal. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri rokok ilegal adalah salah personalisasi. Itu ada di dalam pita cukai itu kode
beberapa digit itu ada nama pabriknya. Kalau nama pabrik di pita cukai beda dengan nama pabrik di kemasan, berarti itu rokok ilegal. Sudah dipastikan itu ilegal. Iya, ada 5 tadi ya. Nah, mudah-mudahan Tribuners yang di lapangan bisa melihat, kemudian melaporkan ke Bea Cukai Surakarta atau ke pemerintah daerah terdekat. Karena kita sudah kerjasama dengan para pemda-pemda itu. Oke, baik. Itu tadi ya terkait dengan rokok ilegal dan bagaimana pemberantasan rokok ilegal di masyarakat dan juga untuk mengedukasi masyarakat seperti itu ya Bapak ya. Mbak Branti mungkin apa sih harapan dari Mbak Branti sendiri terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini? Harapannya kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat, terutama karena ayo sama-sama yuk kita berjuang, bukan hanya kami dari instansi pemerintah saja, tapi juga dukungan dan peran serta masyarakat bahwa ayo sama-sama kita gembur rokok ilegal. Itu aja sih. Itu aja. Bapak di giliran Pak Ipe. Oh, iya. Tribuners, negara kita sekarang sedang membutuhkan penerimaan negara yang sangat besar untuk proyek-proyek pemerintahan yang baru ini. Salah satunya misalkan adalah program makan bergizi gratis yang diterima oleh seluruh siswa dari mulai SD, SMP, SMA itu ratusan triliun membutuhkan dana. Untuk itu dukungan masyarakat untuk membeli rokok yang legal sehingga penerimaan negara akan tercapai sangat dibutuhkan. Untuk itu mari gempur rokok ilegal. Baik, mari gempur rokok ilegal bersama-sama. Bersama-sama. Nah, mungkin kalau ada Tribuners ataupun masyarakat yang masih ingin bertanya-tanya tentang bagaimana sih mungkin perbedaan rokok legal dan ilegal, bisa menghubungi kemana nih Pak? Mbak Branti mungkin? Boleh. Ya. Kalau dari yang anak muda nih, biasanya kan main Instagram tuh. Nah, bisa langsung ke Instagram @beacukai_surakarta ataupun di telepon atau WA Humas kami ya, di Humas Bea Cukai Surakarta di 0896 908 50.000. Iya, 0896 908 908 50.000. 50.000. Oke, itu tadi ya, bisa menghubungi nomor tersebut ataupun langsung ke Instagramnya @beacukai_surakarta untuk kayak mau tanya lebih lanjut gitu. Kayaknya Boleh. belum jelas nih Mbak, pengen tanya-tanya lagi. Mau main Bisa langsung ke banget ya. kantor juga boleh. Oh boleh ya, boleh. teman-teman Tribuners yang ada di sekitar Solo ataupun Sragen bisa lah ya mampir ke kantor. Langsung ketemu Mbak Pranti, saya atau yang lain di sana Boleh. sudah siap lah. Gitu. Siap ya untuk menjawab pertanyaan Tribuners maupun melayani apapun Siap. terkait dengan percukaian ini. Tapi kalau melayani hati jangan ya Pak. Beda lagi ya. Boleh sih. Baik, terima Bapak family kasih. welcome. Iya. Mungkin dikenalkan juga dengan staff-staff yang ada di sana ya. Iya Boleh. betul, siapa tahu Tentunya ramah. jodoh gitu kan. Siapa tahu. Siapa tahu. Baik, terima kasih Pak Ipe dan juga Mbak Branti atas waktunya. Terima kasih. Kita bincang-bincang yang banyak banget, sangat berguna untuk masyarakat untuk menggempur rokok ilegal. Kita berjumpa lagi dalam Tribun Solo Podcast selanjutnya. Saya Seradita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.